Hai Mam, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam podcast Yayasan Dia Penerus Bangsa. Hari ini saya ditemani oleh senior saya, sahabat saya, seorang dokter gigi dan juga seorang penulis buku. Sampai bertemu lagi Pak, Dokter Gigi Diah Pujiastuti. Kak Diah, boleh say hi dulu sama audiens Yayasan Dia Penerus Bangsa? Hai Mam, salam semua. Thank you ya Mi udah diundang ke sini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi ruang aman buat anak-anak dan buat orang tua juga ya. Yes. Oke, jadi tema podcast hari ini itu tentang fatherless. Nah, fatherless itu sekarang jadi sebuah isu yang banyak dibicarakan dan punya dampak besar untuk tumbuh kembang anak, khususnya dari segi emosi dan juga karakter. Kalau menurut Kak Diah, apa sih arti dari fatherless itu sendiri? Oke, fatherless. Kalau buat aku sendiri mungkin fatherless itu emang lagi tren banget di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mah kita mah nggak ada yang tahu ya fatherless itu apaan. Bener. Karena kita taunya bapak kita sibuk gitu. Nah, karena lagi in-nya mental health sekarang itu, jadi fatherless itu kalau saya sudah berkecimpung dan membuat buku, saya menarik kesimpulan seperti ini. Fatherless itu tidak selalu berarti ayahnya yang tidak ada secara fisik. Adapun ayahnya hadir secara fisik, tapi secara emosional dia tidak ikut andil dalam perkembangan si anaknya seperti itu. Dan sebagai anak kadang-kadang tuh kita butuh ketika emosi si anak ini tidak terpenuhi oleh bapaknya sendiri, ya, dan dia biasanya lebih menyimpan emosinya dia. Dan kemudian pelan-pelan dia membentuk cara dia melihat diri dia sendiri, orang lain, bahkan masa depannya pun jadinya dia kayak ya karena nggak ada bimbingan dari bapaknya ya, jadi dia kayak mencari tahu sendiri lah seperti itu. Nah, jadi fatherless itu sebenarnya bukan sekedar kondisi keluarga, tapi pengalaman emosi yang sebenarnya sangat mempengaruhi karakter anak dari kecil gitu. Jadi buat bapak-bapak harus berhati-hati. Makanya mungkin kalau diingat-ingat nih kan mumpung bulan lalu kan lagi ngambil rapot nih, pasti ada gong banget tuh di TikTok apa IG yang aku sih pernah lihat ya Mia, di mana di kelas isinya bapak-bapak semua. Nah itu emang lagi ada tren lewat tuh kemarin lewat banget kan. Nah seperti itulah. Ya karena memang fatherless ini luar biasa sangat mempengaruhi. Jadi peran bapak itu tidak hanya mencari nafkah, tapi dia harus secara fisik dan secara emosi sih harus hadir. Seperti itu. Iya, benar-benar. Kemarin juga banyak banget di seliweran di TikTok atau di Instagram itu gerakan bapak-bapak mengambil rapot anaknya gitu. Jadi memang sekarang itu mulai marak digerakkan di ini ya, dikencengin ya. Kalau misalkan bukan hanya seorang ibu aja yang hadir di dalam tumbuh kembang anak, tapi bapak tuh ternyata juga punya peran yang penting gitu untuk tumbuh kembang anak. Benar-benar. Tapi ya sekarang itu banyak banget anak-anak yang merasa dirinya fatherless. Mungkin baru bisa dirasakan pada saat menginjak dewasa ya, misalkan mungkin SMA atau kuliah gitu. Dia baru merasa kalau aku nih kekurangan figur seorang ayah ternyata gitu. Dan itu jadi ke kehidupan sehari-harinya gitu loh, refleksinya kehidupan sehari-hari. Nah, ada nggak yang Kak Diah mau sampein untuk anak-anak yang merasa dirinya fatherless? Mungkin buat anak-anak yang ngerasa, aduh gue fatherless nih, bapak gue nggak ada gitu. Paling aku akan bilang ke mereka, perasaanmu tuh valid. Jadi aku akan mengakui perasaan mereka bahwa kalian nggak salah, tapi wajar kalian merasa sepi, wajar kalau kalian merasa kok gue nggak diperhatiin bapak gue nih gitu, atau dia merasa kayak aku ngerasa kehilangan papa aku gitu. Itu bukanlah suatu tanda bahwa anak-anak kita tuh lemah, bukan. Tapi dia memang perlu kita ketahui bahwa perasaan ini juga perlu diolah. Jangan sampai anak kita memendam itu sendiri. Nah, itulah juga ada peran si ibu di situ.
karena anak-anak ini harus diajarkan bagaimana cara dia mengenali emosinya sehingga menjadi orang dewasa yang dia tidak akan bingung dengan dirinya sendiri seperti itu. Dan alhamdulillah kita di yayasan kita sendiri pun kita selalu menggalakkan tentang kesehatan mental anak, dimulai dari kecil, dari keberanian mengenalkan karakter, perasaan. Jadi si anak-anak itu dari mungkin ada beberapa orang tua yang rasa bahwa emang anak masih kecil mereka udah paham dengan kesehatan mental, jangan sedih. Kadang dari lahir aja bayi itu tahu kok hadirnya bapak atau tidak, seperti itu sih. Makanya kalau bisa buat buat anak-anak muda ya zaman sekarang yang pengen nikah muda, ya yakinkanlah dulu bahwa pasangan Anda ikut andil dalam proses perkembangan karakter anaknya, seperti itu sih. Karena mungkin buat bapak-bapak apalagi laki-laki merasa kayak ya udahlah kan gue udah ngasih lu duit, gue udah ngasih ini, ya udah apalagi gitu. Kalau zaman kita dulu, zaman VOC mungkin ya is okay mindset orang zaman dulu ya. Gitu. Benar. Tapi kalau untuk zaman sekarang nggak bisa. Makanya berapa kali tuh kita kan pernah konsultasi ya ke anak-anak remaja. Banyak anak remaja yang pengen nikah nggak mau punya anak. Iya. Karena ya itu kalau zaman sekarang disebutnya child free. Iya betul banget. Nah itu sangat kasihan ya, janganlah ya amit diketok-ketok palu dulu, kita diketok-ketok palu karena kita punya anak perempuan ya Bun, ketok palu dulu. Benar banget. Itu sih seru gitu, banget sih. Jadi emang apa ya, fungsi ayah itu bukan hanya sekedar yang tadi Kak Diah bilang cuman pencari nafkah gitu ya, terus tapi harus hadir untuk tumbuh kembangnya, biar mengisi emosi dan karakter anak itu biar nanti dewasa dia tidak salah untuk memilih apapun ya. Yes, betul. Entah pasangan, entah jalan arah hidupnya gitu ya. Nah, sekarang ini kan Kak Diah baru menulis buku Sampai Bertemu Lagi Pak. Nah, itu kan isinya yang aku baca ya, itu kan pengalaman dari yang Kak Diah rasakan dari Kak Diah kecil, emosi yang didapat itu Kak Diah itu merasa tidak di notice ya, tidak di notice gitu ya, kayak diabaikan gitu, seakan-akan gitu. Tapi begitu berjalannya waktu, proses dewasa itu kan kita jadi sadar kalau misalkan ternyata emang love language-nya ayahku nih ternyata seperti ini gitu. Nah itu apa maksudnya dari point of view seorang anak gitu ya. Terus juga sebagai penulis di buku Sampai Bertemu Lagi Pak itu, pesan apa yang Kak Diah mau sampein ke audiens? Terus biar anak-anak itu tidak berpikir kalau ayah itu pergi ke kantor terus pulang ke rumah itu ya bukan hanya sekedar mencari nafkah itu. Nah ini poin bagus nih. Kenapa akhirnya aku menulis buku ini ya Mia? Karena ya itu tadi, karena buku ini tuh merupakan proses edukasi emosi yang terlambat sebenarnya untuk diri aku sendiri. Aku betul menulisnya bukan untuk menyalahkan papa aku sendiri, tapi untuk memahami relasi kami secara utuh dari kecil sampai beliau meninggal. Memang kalau dibilang udah telat ya, karena sadar setelah papa udah nggak ada. Itu kalau nggak mungkin ada peribasan nasi telah jadi bubur ya Bun. Betul kayak. Cuma ya aku pengen anak-anak yang merasa fatherless itu wajib baca sih menurut aku gitu, bahwa luka keluarga yang tidak dibicarakan dan tidak diwariskan itu secara diam-diam, dan anak-anaknya harus tahu lah gitu loh. Jangan melihat satu kertas ada titik hitam dan hanya ngeliat satu titik hitam itu aja gitu loh. Jadi kalau bisa coba mundur satu langkah untuk melihat lebih jauh lagi, benerkah kok ini konteksnya kalau bapak yang bener sibuk ya, bukan bapak yang sorry itu saya kalau broken home atau apa, bukan seperti itu. Kita konteksnya adalah ini orang tua yang utuh ya, tapi bapaknya yang memang sibuk banget, yang bahkan sekedar nanya tadi di sekolah ngapain, itu nggak ada di kamus bapak saya tuh tidak ada itu. Dia cuma paling
aku ingat banget papaku tuh cuma paling kalau ambil rapot nilai matematika berapa, bahasa Inggris berapa, agama berapa, udah gitu doang. Itu aman, lolos, udah kayak gitu. Nah, mungkin kalau zaman dulu kita nggak tahu itu fatherless ya, gitu. Karena kayak aku tampil di mana, itu papaku tuh nggak pernah ada, gitu. Dan aku tuh baru tahu dia menyempatkan diri loh ternyata, gitu. Nah itu yang aku pengen anak-anak ini melihat point of view-nya bahwa dari seorang anak yang tadinya merasa bahwa gue kurang kasih sayang bapak, gue apa-apa sama mama, bahkan pergi liburan aja papaku tuh cuma ngasih duit, ini duit, kamu pergi liburan saya mau cari duit, gitu loh. Terus Pak aku mau sekolah di sini, aku mau kuliah ini, mau ini, go ahead. Tapi kalau aku butuh papa loh di sini, dan itu dia nggak pernah bisa kasih gitu. Jadi aku pengen anak-anak zaman sekarang jangan pernah ngerasa bahwa bapak lo itu bener-bener ninggalin lo, gitu loh. Coba di duduk tenang, resapin, pahamin bahwa apakah benar bapak kita itu bener sebenarnya apa ya, bener-bener aduh, aku tuh paling susah nih kalau udah ngebahas bapak aku sendiri nih, sorry banget ya. Apa ya maksudnya ya, jadi kayak coba dipahamin deh gitu, papa kita ini sendiri sibuk itu demi apa sih gitu loh, gitu. Lo bisa makan, lo bisa istilahnya lo bisa pakai baju, lo bisa pergi sekolah dengan nyaman gitu, dan lo nggak susah. Menurut aku itu adalah kasih sayang yang mungkin halnya berbeda gitu loh. Jadi ya seperti itu sih. Jadi ya aku harap sih anak-anak remaja zaman now tolonglah dibaca bukunya untuk memahami POV aku, bukan untuk membela seorang ayah, bukan juga untuk membela seorang anak juga tidak, tapi tolong untuk sedikit lebih dewasa, sedikit untuk melihat pengorbanan dari bapaknya, itu aja sih. Seperti itu. Berat banget ya emang berat. Iya. Tapi emang kalau baca buku itu ya Kak, baca buku ini tuh nggak bisa langsung sehari selesai. Karena pasti banyakan nangisnya. Kayak merasa gitu. Kayak maksudnya kita yang pembaca itu kayak ngerasa apa ya? Terjun gitu. Kayak ngerasain emosi yang ditulis sama Kak Diah gitu. Nah, kalau buat para ayah nih, tadi kan untuk para anak-anak ya, maksudnya untuk anak-anak yang baca buku ini. Nah kalau untuk ayah itu terus membaca buku ini dan mungkin yang nonton podcast ini juga, ada nggak pesan dari Kak Diah? Aku simpel sih, cuma pengen apa ya, sebenarnya anak-anak itu tidak menuntut ayah yang sempurna, dia tuh cuma pengen ayah tuh hadir. Gak harus setiap hari, gak harus setiap menit, gak harus setiap detik. Sekedar sekedar bertanya aja, kayak tadi hari ini gimana. Itu buat anak yang merasa fatherless tuh udah yang kayak oh my god gitu. Iya, aku dinotis ya. Iya aku dinotis. Oh bapak aku tahu ya aku hidup ya. Kasarnya kan kayak gitu ya. Seperti itu. Terus kayak aku mau pengen semua ayah di sini yang nonton podcast tolong hadirlah secara emosional, cobalah mendengarkan anaknya, terus mau bertanya, mau belajar memahami anaknya. Karena gimana ya? Karena hadiran ayah itu sebenarnya pondasi untuk anaknya merasa safe di dunia ini. Jadi itu sangat untuk apa ya? Itu tuh berpengaruh untuk karakter anak. Dan ini bukan hanya untuk anak perempuan aja, tapi untuk anak laki-laki pun juga itu penting banget gitu. Karena kita tahu ya di luar sana banyak LGBT yang gay. Aku tidak bisa menyalahkan karena nggak ada peran ayah. Iya salah satu faktor iya gitu. Karena si anak laki tidak tahu harus seperti apa. Seperti itu. Tapi apakah faktor ayah itu faktor terbesar? Ya tidak juga, karena kan ada faktor lingkungan juga ya. Seperti itu sih. Makanya ya kalau mau nikah siap dulu lah gitu jadi ibu dan bapak. Seperti itu sih. Gitu. Jadi emang kalau misalkan anak-anak ini merasa dirinya fatherless, padahal memang mungkin di luar sana ayahnya juga bekerja
mati-matian untuk menyenangkan anaknya. Nah, ini ada di dalam buku ini ya, gitu. Nah, kalau misalkan dari sudut seorang anak gitu ya, ini di dalam buku ini gitu ya Kak ya, kita bahas buku dulu deh gitu. Momen apa yang paling berkesan Kak Diah sama Papa? Dan juga apa yang paling Kak Diah sesali setelah Papa nggak ada? Apa ya? Aduh, pasti berat ya. Iya berat banget ini. Aduh, momen yang paling membekas itu justru momen sederhana sih Mi sebenarnya. Saat Papa tuh, aku tuh paling nggak bisa nih kalau udah ngebahas Papa aku. Satu Papa hadir tanpa dia tuh nggak pernah bicara dan dia nggak pernah kasih tahu kalau dia ternyata ada di acara aku gitu loh. Dan dia tahu aku suka main piano, dia tahu aku suka nyanyi gitu, dan dia tahu aku selalu latihan. Dan one day waktu itu aku inget banget, kalau nggak salah aku pernah jadi konser piano dan pernah jadi backing vokalnya Memes pas Memes konser. Aku kasih tahu ke Papa gitu, Pak nanti Memes konser di sini nih, Papa hadir dong, aku dapat tiket ini tanggal berapa? Tanggal segini nih. Gak bisa, sibuk gini nih. Oh, ya udah gitu. Tapi tetap aku tinggalin aja lah di situ gitu. Dan aku bilang ya paling mama yang nonton gitu. Tapi ternyata pada hari H ya aku nggak tahu ternyata Papa mengusahakan itu gitu. Dia menggeser semua waktunya karena menurut dia itu adalah anak gue udah capek-capek les, capek-capek, dan ini adalah penghargaan buat anak gue kali ya kalau udah bisa jadi backing vokal waktu itu, terus konser piano gitu. Walaupun aku sebenarnya nggak tahu kalau papaku ada gitu, dan aku tuh baru tahu itu besoknya karena aku biasa pulang sekolah ke kantor Papa gitu, pulang bareng jemput gitu. Dan sekarang saya bilang, yang kemarin ditonton Papa, hah kapan? Nggak ada loh Mama. Oh iya, Papa kan sempat nyempetin datang dong sebentar ini pas untung waktunya timenya tepat lah gitu. Jadi kayak nggak pas datang nonton sebentar habis itu pergi lagi seperti itu. Itu sih, dan penyesalan aku yang paling besar itu pun juga aku tuh terlalu sibuk menuntut untuk Papa tolong pahamin aku ya gitu, tolong ngertiin aku lah gitu. Tapi aku juga lupa kalau beliau sendiri itu sedang berjuang untuk keluarganya gitu. Karena aku tuh tahu setelah beliau nggak ada, saudaranya datang ngobrol gitu. Aku baru tahu ternyata perjalanan Papa itu berat banget gitu. Dari dia kuliah, orang tuanya harus merelakan cincin nikahnya untuk dia kuliah. Dia benar-benar dari nol mencari uang gitu. Jadi aku tuh baru tahu ternyata Papa aku segitunya nyari uang karena dia nggak mau anaknya pada saat mau kuliah anaknya nggak ada uang gitu. Dia nggak bisa untuk biayain pendidikan anaknya gitu. Dia nggak mau istilahnya gue harus nyuruh istri gue buat kerja juga atau gue nggak mau istri gue jual mas kawinnya gitu. Cukup ibu bapak gue aja dulu demi kuliahin gue. Gue rela, kasarnya gini, gue rela makan nasi kerupuk. Yang penting karena gue nggak makan nasi kerupuk deh gitu. Dan aku tuh baru tahu itu gitu. Ternyata bahwa bapakku ternyata kerjanya sekeras itu ya gitu. Dan aduh, aku nggak bisa nih kalau udah ngomongin papa aku tuh pasti sedih banget dan kesadaran apa ya. Dan itu yang aku pengen banget anak-anak zaman sekarang tuh paham bahwa jangan pernah terus nyalahin orang tua gitu loh. Karena anak tuh juga harus perlu memahami orang tuanya gitu loh. Karena one day kalian pada saat jadi anak-anak nanti, one day kalian akan jadi orang tua. Betul. Dan pada saat kalian jadi orang tua, kalian akan memahami, ternyata bapakku dulu itu bukan gak sayang sama aku gitu loh. Tapi dia berusaha supaya aku hidup dengan nyaman. Tidak merasakan seperti yang beliau rasakan pada saat itu gitu ya.
Makanya pantas aku pikir dulu tuh papa tuh selalu bilang, "Ma, kamu mah enak makan ayam, papa tuh cuma nasi kerupuk kecap, nilai papa bisa 100 loh," gitu. "Kamu makan nasi ayam masa nilai kamu?" Itu kalau pas giliran matematika aku jelek gitu, pasti papa langsung ngomong gitu, "Kamu tuh ya makan udah nasi ayam, ada supir buat nganterin kamu, papa itu harus jalan kaki." Bahkan dia pernah cerita dulu waktu zaman dia SD, dia aja nulis di batu. Bilang, "Apaan sih papa, lebay banget, mana ada Orang nulis di batu. nulis di batu." Bilang, "Oh, zaman purba." Aku bilang gitu. Loh, nggak percaya. Dan ada sebenarnya udah meninggal, terus saudaranya datang dan aku tanya, ternyata betul gitu loh. Dan aku bilang, oke, ternyata gue egois banget ya dulu gitu. Ternyata gue sejahat itu ya sama bapak gue, terlalu banyak nuntut banget ya gitu loh. Ternyata bapak gue dia nggak mau gue susah gitu. Bahkan sampai beliau meninggal pun dia memikirkan anaknya loh gitu. Dia pengen pada saat dia meninggal pun anaknya jangan susah gitu. Seperti itu gitu. Ya gitu. Emang berat ya kalau udah ayah ya, karena bagaimanapun ayah itu untuk seorang anak perempuan itu adalah cinta pertamanya. Iya, benar. Mau gimana pun juga keadaan dan kondisinya itu cinta pertamanya gitu kan. Jadi memang selalu ada dua sisi cerita gitu. Pada saat perjalanan itu anak itu merasa kayak aku tidak diperhatikan, aku tidak ditemani, aku tidak, tapi di satu sisi cerita seorang ayah yang baru berperan sebagai orang tua gitu kan. Betul. Itu kan juga proses pembelajaran juga. Jadi memang di buku ini yang bisa aku ambil hikmahnya adalah setiap peran itu punya prosesnya masing-masing gitu ya. Dan kita nggak bisa cuman menyalahkan satu pihak doang gitu. Atau karena dua-duanya tuh sama-sama belajar. Anak ini baru pertama kali hidup di dunia, kita pun juga baru pertama kali menjadi orang tua gitu. Pada saat kita menjadi anak, kita mungkin berpikir kayak, kenapa sih mama aku begini, kenapa sih papa aku begini. Tapi begitu nanti dia berproses menjadi orang tua gitu kan, dewasa, kuliah gitu kan, terus abis itu bertemu dengan pasangan, terus abis itu menjadi orang tua, itu kan akan belajar lagi gitu kan. Jadi memang dari buku ini yang bisa diambil tuh banyak banget gitu. Jadi nggak bisa kayak cuman kita menyalahkan salah satu aja. Ya, nggak bisa. Nah, sekarang udah sedihnya kita sudahkan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir aja deh gitu. Satu pesan terakhir untuk audiens tentang fatherless. Fatherless. Fatherless itu bukan tentang siapa yang paling menderita ya pasti ya, tapi tentang bagaimana kita bisa menghentikan luka itu agar tidak diwarisi ke anak kita lagi. Dan buat ayahnya sendiri pun juga, ya itu tadi, dia sebelum terlambat, cobalah untuk, kan sehari, sebulan ada 30 hari. Seminggu ada 7 hari, sehari ada 24 jam, sekedar 5 menit, sekedar cuma anak udah tidur lihat, maupun mungkin si anak tidak akan tahu mungkin, tapi dia bisa merasakan kehadiran ayahnya sih, seperti itu sih. Jadi ya aku sih maunya semoga bapak-bapak di luar sana ya sedikit melek lah ya gitu. Dan buat anak-anak zaman now yang pengen segera menikah, pastikan dulu, coba diajak ngobrol apakah pasangannya mau bareng-bareng gitu. Kompromi sih sebenarnya, intinya itu sih. Jangan sampai penyesalan datang terlambat. Iya, benar-benar. Jadi memang kalau misalkan ya proses itu lagi ya, pokoknya proses itu, selama proses itu memang harus ada campur tangan dari ayahnya dan juga ibunya dari sisi, karena seorang ibu itu juga nggak bisa dia menjadi seorang ayah sebenarnya gitu kan. Maksudnya peran itu nggak akan keisi kalau misalkan cuman ibu aja yang bergerak di dalam rumah ya gitu. Jadi memang kebetulan kan kita juga punya yayasan ini ya. Jadi kita percaya bahwa anak-anak Indonesia itu juga perlu tumbuh dengan emosi yang sehat, betul, karakter yang kuat, dan keluarga yang sadar akan perannya. Iya.
ayah pas sadarkan perannya, si ibu juga sadarkan perannya. Seperti itu sih. Jadi ya pas lah, dan momen aku juga nulis buku ini pun juga untuk mengingat untuk diri aku sendiri sebagai orang tua, untuk mengingatkan bapak di luar sana, ibu-ibu di luar sana bahwa berdamai dengan masa lalu itu nggak salah, nggak apa-apa gitu loh. Dan bukan tandanya kita kalah gitu, bukan tandanya, kan kadang-kadang ada anak yang merasa bahwa nggak, bapak gue salah, tetap anak zaman sekarang gitu ya, benar. anak gue pokoknya bapak gue salah gitu. Dan itu pernah aku alamin, aku pernah mengalami itu. Bahkan kalau aku dilihat ya, aku bersaudara tuh berlima, meninggal satu, jadi tinggal berempat. Aku sama papa tuh udah kayak Tom Jerry sebenarnya gitu, bener-bener yang kayak nggak bisa papa ini, berdebat gitu. Tapi ya itu tadi, setelah beliau nggak ada ya kita tuh baru sadar, oh iya ya ternyata papa aku tuh love language-nya begitu gitu. Jadi ya sebagai anak ya jangan merasa egonya dulu lah gitu. Coba, karena ya itu tadi, kita belum di posisi beliau, tapi beliau sudah pernah di posisi kita. Nah seperti itu. Jadi ya cobalah dibaca buku aku. Loh langsung promo gue. Iya, benar, nggak apa-apa karena emang ini bukunya bagus banget gitu. Dan emang menguras emosi naik turun banget gitu, kayak roller coaster banget gitu kan. Nulisnya lama Bu, soalnya saya sambil nangis. Gimana dong ini? Karena ya soalnya ini seperti kayak flashback kan. Terus flashback itu kan berarti mengorek masa lalu. Nah, luka masa lalu itu kan dikorek juga nggak gampang ya kita. Gitu. Susah. Untuk sembuhnya aja susah, perlu waktu gitu kan. Membukanya lagi itu kan juga emang pasti perlu waktu. Aduh, ini obrolannya bagus banget. Aku sih terus terang seneng banget Kak sama obrolan Fatherless ini, karena emang lagi banyak isunya di luar sana itu, isu tentang fatherless itu. Dan nggak main-main efeknya gitu. Maksudnya kita sebagai generasi yang udah ngelewat itu semua, berharap anak-anak kita itu tidak merasakan seperti apa yang kita rasakan gitu. Emang pastilah ya, namanya orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik lah untuk anaknya. Gitu. Nah, oke. Kalau gitu sampai sini aja podcastnya. Terima kasih banyak Kak Diah untuk obrolannya hari ini. Bagus banget, top. Semoga podcast ini bisa jadi refleksi untuk orang tua dan anak, dan juga untuk keluarga. Terus terima kasih juga udah berbagi kisah di dalam buku Sampai Bertemu Lagi Pak, yang benar-benar. Jangan lupa siapa yang beli buku aku. Ini loh, kebetulan berapa persen penjualannya akan kita sumbangkan ke Yayasan Dia Penerus Bangsa juga. Kita akan menyumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan, yang tidak ada orang tua, lebih tepatnya seperti itu sih. Jadi lebih ke kita saling berbagi gitu. Seperti jadi ditunggu pemesanannya cepat. Terus bisa, kalau pengen tahu ordernya mungkin bisa lewat IG-nya Melanting, atau adalah nanti bisalah di bawah sini lah ya. Nanti akan kita tulis di bawah sini. Tolong ya Bapak editor lah kita ya. Kita kan nggak paham ya begitu-begitu ya Bu. Oke. Sekarang kita tutup nih. Kita tutup. Oke. Saya Retna Andita. Saya Diah Pujastuti. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.